Jumpa lagi dengan channel Muhammad Handrason yang berbagi cerita. Iya, tadi saya nonton video TikTok. Dolar sudah tembus 17.000 rupiah. Lalu kemarin saya nonton juga video Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mengancam Indonesia. Situasi seperti ini saya pernah rasakan ketika menjelang Soeharto jatuh tahun 1998. Hari ini 2024, 26 tahun lalu. Dan berita yang ada di media sosial nih kontradiktif. Satu berita bicara tentang perusahaan BUMN yang pada bangkrut. Satu sisi bicara tentang keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan BUMN. Yang saya tahu BUMN ini bangkrut karena dia harus menggaji komisaris di BUMN itu yang adalah orang-orang politik, tim sukses presiden. Itu gaji bulanannya ada yang 100 juta. Ya kalau dia cuman formalitas saja digaji 100 juta sebagai komisaris atas diangkat bukan atas saham, bukan atas kerjanya, ya pasti bangkrut semua BUMN negara ini. Ya itulah biaya politik elit negara ini yang rakus-rakus sehingga melahirkan negara yang bangkrut, yang penuh hutang. Dengan sumber daya alam yang melimpah ini kita malah jadi negara penghutang terbesar yang terancam bangkrut. Ya ini kebobrokan birokrasi kita ini udah luar biasa ya. Saya 28 tahun kerja di birokrasi ini. Ya memang kenyataannya begitu, bukan cerita bohong. Lagu Iwan Fals, Tikus Kantor, lagu Mogi Darusman, Rayap-Rayap. Itu udah 10 tahunan lalu yang bergema, tapi nggak pengaruh. Kenapa? Karena memang rakyatnya ini memang bodoh, makanya ada di Undang-Undang Dasar Mukadimah itu mencerdaskan bangsa. Dia ini bodoh, jadi yang penting duit aja, otak nggak dipakai. Ya inilah penjajahan dari zaman dulu oleh asing. Orang kita ini gampang dibeli, nggak punya harga diri. Karena nggak kenal pencipta langit dan bumi, nggak ikhro, nggak membaca kitab yang dari pencipta langit dan bumi. Agama yang ada ini cuma untuk mencari dunia, ya agama-agama yang berorientasi kepada iblis yang menjanjikan dunia yang menipu, bukan kehidupan yang sebenarnya. Ya memang iblis itu dimodalin juga sama pencipta langit dan bumi untuk menggoda manusia. Nah kita dimodali kitab petunjuk. Nah kitab petunjuk ini memang nggak ada yang baca, nggak ada yang ikro, nggak ada yang mau paham. Kalau kita ajak baca kitab ini dari pangkal sampai akhir agar paham, berulang-ulang kata-katain. Jadi kitab itu juga dinyatakan memang mereka mendustakan ayat-ayat pencipta langit dan bumi. Ini cerita tentang
perintah Tuhan, itu cuman ayat-ayat. Kalau sholat tuh apa gitu. Padahal maksud sholat itu adalah membaca kitab itu dari pangkal sampai akhir. Makanya diawali dengan Al-Fatihah. Itu yang dilakukan di era Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir masih hidup. Jadi umat tuh membaca kitab. Dan mereka orang Arab, mereka paham isinya. Membaca dari pangkal sampai akhir. Sehingga diberi kekuatan yang menolong. Ini cuman disuruh sholat-sholat aja tanpa mengerti isi kitab itu, sehingga mereka tidak berpegang pada isi kitabnya. Mereka berpegang pada ceramah-ceramah ulama yang banyak mendustakan kitab itu sebagai ahli kitab. Ya inilah hasilnya. Ya mudah-mudahan kita masih bisa memperbaiki keadaan dan alam semesta ini dengan kembali Iqra, baca kitab dari pangkal sampai akhir dengan bahasa yang kita mengerti. Kalau bahasa Arab dan terjemahannya, karena udah diterjemahkan di seluruh bahasa di dunia ini. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan yang menolong. Rabbi adil nimadhola sedikit warini muraja sedikit ajalim ladun kasultanan nasiro. Salamun qaulami Rabbi Rahim. Salam dari Muhammad dan Rasul yang berbagi cerita menara langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat di hari ketiga Tasyrik atau hari kedua Tasyrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.